Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 12 Juni 2024. Sebelum memulai renungan pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di Kerajaan Sorga, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami. Pada pagi hari ini kami memohon dalam mengawali hari ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, bimbinglah kami Tuhan, agar dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini kami dapat mengerti dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 11 ayatnya yang ke-14 sampai ke-28. Di bawah 3 perikop, Yesus dan Beelzebul, kembalinya roh jahat, dan siapa yang berbahagia. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersamaku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau, dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini berjudul kepentingan, atau dalam bahasa Toraja, kaparaluan. Kepentingan adalah teman yang abadi. Demikianlah prinsip yang sering kita jumpai dalam dunia politik praktis. Hari ini teman berubah menjadi lawan dan tergantung pada kepentingan. Kalau kepentingan sama, maka koalisi dimungkinkan terjalin. Kepentingan adalah teman yang abadi. Demikianlah prinsip yang sering kita jumpai dalam dunia politik praktis. Hari ini teman berubah menjadi lawan, tergantung pada kepentingan. Kalau kepentingan sama, maka koalisi dimungkinkan terjalin. Belenggu iblis membuat orang itu menjadi bisu. Namun oleh kuasa Kristus ia dibebaskan, sehingga orang itu dapat berbicara kembali. Namun beberapa orang menuduh bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Beberapa orang lain lagi berusaha mencoba Yesus dengan meminta tanda dari sorga. Sikap Yesus dengan tegas dan jelas bahwa tidak ada kepentingan yang sama antara Allah dan iblis, antara kebenaran dan kejahatan, antara yang kudus dan dosa. Yesus dapat mengusir setan, dan ia tidak membutuhkan kuasa lain karena tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. Yesus telah membuktikan bahwa iblis tidak bisa menahan Yesus dalam kerajaan maut. Ia telah mengalahkan iblis dan mengalahkan kerajaan maut melalui kebangkitannya. Dan ia menegaskan bahwa siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kepentingan kita adalah menjadikan hidup ini berarti. Tujuan akhir dari pekerjaan iblis adalah mencerai-beraikan bahkan kebinasaan. Namun, di dalam Kristus ada damai sejahtera dan hidup yang kekal. Untuk mencapai kepentingan kita, maka jelas dibutuhkan hidup bersekutu dengan Kristus, sehingga segala upaya iblis dalam menghancurkan hidup kita dapat diatasi. Bersekutu dengan Kristus menolong kita terhindar dari kuasa iblis, maka hidup kita akan semakin menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami telah renungkan pada hari ini. Bimbinglah kami agar kami selalu hidup di dalam damai Kristus. Dan ajarlah kami juga untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Tuhan, pada hari ini kami akan menjalani segala aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami dan sertailah kami. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami membawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati.